kita kalau dengar azan subuh, as-salatu khairu minan naum, jadi berdoa itu lebih baik daripada tidur. Kalau orang Katolik gimana? Saya kira ini positif sekali. Mereka pagi-pagi sudah memuliakan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan berteriak-teriak bahwa itu benar-benar menjadi sesuatu yang positif. Bahkan diulang-ulang bahwa berdoa atau as-salatu khairu minan naum lebih baik daripada tidur. Nah, kita kadang-kadang malah justru sekarang punya kesempatan untuk tidur banyak. Apalagi kalau ke gereja pun, kalau juga dengarkan khotbah pun, apalagi ada banyak sekali dulu tahun-tahun berapa itu mengatakan khotbahnya pastor-pastor itu ada zat silensium, jadi membuat tidur orang karena banyaknya Roh Kudus memberatkan diri dan tidur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Kejadian sehari-hari yang tersangka dan tak disangka-sangka sering memberikan kesan bahwa kita ditarik dan diseret-seret ke sana kemari atau bahkan terlepas dari arah. Tanpa menjadi seorang pesimis pun, ada saat-saat dalam hidup kita di mana gejala segala daya upaya kita tak berguna dan sia-sia tampaknya. Tetapi ketika kita memohon kepada Tuhan dan tidak langsung mendapat jawaban, maka kita pun kadangkala menyalahkan sana sini dan menyalahkan Tuhan sendiri. Bahkan sering yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sering tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka kita pun akan mutung atau juga meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah baik dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah penentu segalanya, dan dalam Tuhan tidak binasa tetapi hidup selamanya. Para bapak, ibu, para suster, saudara-saudariku serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pasti kita sering mendengar di Jawa Tengah ini, terutama Jawa Tengah, saya kira Jawa Timur tidak terlalu, tetapi Jawa Tengah betul-betul yang dulu juga punya budaya tersendiri sebetulnya Hindu. Lalu nanti juga bisa Kejawen, nanti bisa juga disebut dengan Abangan itu. Sering mendengar pasti Gusti Boten Sare. Betul ya? Anda setuju dengan kata-kata itu? Setuju? Yakin? Dan baik? Tapi di sini sebetulnya Allah tidak tidur. Gusti Mboten Sare ini yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang gimana? Sering dengan orang-orang yang menderita karena orang lain, terus juga difitnah, terus juga yang mungkin teraniaya, mendapat ketidakadilan, dijahati, disakiti, dan seterusnya. Betul? Pasti yang mengungkapkan itu adalah orang-orang yang merasa seperti ini. Gusti Boten Sare kok. Pasti pikirannya apa? Nanti Tuhan bales. Terpikirkan itu ya? Ya, itu jelas. Terpikirkan bahwa nanti Tuhan bales, atau sedang kita susah dan seterusnya, kok kayaknya kita menderita terus dan seterusnya, atau juga kita miskin terus dan seterusnya. Doa-doa Tuhan Gusti Mboten Sare pasti akan hal itu. Tapi saya juga agak ada sedikit, jangan-jangan ini juga berasal bukan dari Jawa asli. Karena saya ketika di Timur Tengah keliling, itu banyak juga orang yang mengatakan, bahkan ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, salah satu 99 sifat dari Allah. Allahu la yanaumu abadan. Jadi Allah memang tidak tidur selamanya, abadi abadan, selamanya nggak tidur. Oh, jangan-jangan betul-betul ini berasal sebetulnya bukan budaya
Jawa, tetapi lebih kepada budaya Arab. Saya kira baik kok, karena terbukti dengan apa? Kita kalau dengar azan subuh, as-salatu khairu minan naum, jadi berdoa itu lebih baik daripada tidur. Kalau orang Katolik gimana? Saya kira ini positif sekali. Mereka pagi-pagi sudah memuliakan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan berteriak-teriak bahwa itu benar-benar menjadi sesuatu yang positif. Bahkan diulang-ulang bahwa berdoa atau as-salatu khairu minan naum lebih baik daripada tidur. Nah, kita kadang-kadang malah justru sekarang punya kesempatan untuk tidur banyak. Apalagi kalau ke gereja pun, kalau juga dengarkan khotbah pun, apalagi ada banyak sekali dulu tahun-tahun berapa itu mengatakan khotbahnya pastor-pastor itu ada sat silensium, jadi membuat tidur orang karena banyaknya Roh Kudus memberatkan diri dan tidur. Jadi selalu, dan khotbahnya tidak menarik sehingga pada membuat tidur. Jadi ke gereja Katolik yang tidak bisa tidur, datanglah ke gereja Katolik dan misa. Itu bisa tidur dengan nyenyak, katanya begitu. Jadi saya kira persoalannya bukan soal tidur dan tidak tidur dan sebagainya, dan juga Allah tidak akan sejahat itu. Jadi jangan berpikiran untuk selalu negatif. Gusti mboten sare itu sekali lagi bukan untuk nanti akan membalas, nanti akan juga membuat sesuatu dan sebagainya, tidak. Dan apalagi lebih, nanti akan lebih membalas kejahatannya orang. Makanya saya setuju juga dengan Pastor Carolus. Sebetulnya Allah tidak menciptakan neraka, yang menciptakan neraka adalah diri kita sendiri. Allah hanya menciptakan surga, selalu bisa diampuni dan juga semua orang jadi bisa baik. Jadi kalau yang neraka-neraka itu bahkan Allah akan membalas berkali-kali. Nggak mungkin. Kekuatan Allah tuh nggak kayak gitu. Allah tuh baiknya kayak apa dan sebagainya. Bahkan berarti yang di sini disebut Gusti mboten sare itu harusnya berpikir untuk kita sendiri. Balikkanlah kata-kata itu bukan untuk orang lain. Tapi jangan-jangan kita tuh jahat kepada orang lain. Jangan-jangan kita berbuat suatu tidak adil pada orang lain. Jangan-jangan kita fitnah kepada orang lain. Ingat loh, Allah nggak tidur loh. Allah tahu loh. Harusnya balikkan ke kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita mau berbuat jahat, mau berbuat tidak baik, mau buat tidak jujur, mau menganiaya, mau memfitnah dan sebagainya, ingat loh, Allah nggak tidur loh, kamu terbalas loh. Harusnya kembalikan kepada diri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini suatu tanda orang tidak beriman kalau mengatakan seperti itu. Allah tidak tidur itu artinya, guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa. Sudah bangunkan Yesus, sudah bangunkan Tuhan, hanya ngomongin masalah-masalah ini dan juga nyalahkan. Harusnya dengan bagus, sebetulnya dengan baik membangunkan guru. Guru tolong, kami takut sekali, kami dan sebagainya, tolong bantu kamu bangun dan sebagainya. Itu enggak, isinya kata-katanya, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita sering mengeluarkan kata-kata itu juga kepada Tuhan. Sering menilai pada diri kita yang baik-baik ini, lalu kalau berdoa juga yang baik-baik ini, Tuhan kok nggak peduli, Tuhan kok, dan seterusnya. Tapi ketika melihat orang lain yang seperti tadi, ada yang jahat dan sebagainya, Tuhan pasti bantu kita. Saya kira ini jangan dibolak-balik. Jadi kita harus rendah hati sebenarnya. Masalah kita atau diri kita sendiri itu jangan dipermasalahkan kepada orang lain, kepada yang di luar, apalagi kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah kita yang berat dan seterusnya di kita, jangan gampang untuk sekali lagi orang lain yang salah, tetapi kita enggak, apalagi sekali lagi menyalahkan Tuhan. Sama juga dengan tadi yang dikatakan Gusti mboten sare itu. Harusnya kita membuat Gusti saget sare. Jangan ngurusi persoalan-persoalan kita yang kecil yang kita buat sendiri. Jadi Gusti dapat sare itu karena ya ini harusnya Tuhan permasalahan-permasalahan. Kalau ini masalah besar soal mungkin ketakutan dan sebagainya. Tapi sering terjadi pada kita masalah kita
lalu terus mempermasalahkan juga kepada orang lain, menyalahkan, atau juga Tuhan yang disalahkan, dan sebetulnya Tuhan selalu harus ngurusi permasalahan kita yang kadang-kadang kecil-kecil, itu masalah kita, bukan masalah orang lain, tetapi dibebankan kepada Tuhan. Mari kita buat sebenarnya Gusti saged sare, atau juga pada orang lain kita juga menenangkan. Coba kita ke dalam diri kita sendiri. Sama dengan juga kita ada masalah, orang lain yang dipermasalahkan. Ini sering. Itu masalah kita, itu kesalahan kita. Tapi karena orang lain dipermasalahkan, atau juga sekali lagi banyak sekali yang menyalahkan langsung Tuhan. Oh, ini sering terjadi. Tuhan disalahkan. Ini sama dengan ketika membangunkan, engkau enggak peduli. Bukannya minta tolong, bangunkan dan minta tolong, panggil Tuhan dan seterusnya. Dan kita juga setiap ada kejadian yang hebat apapun, ambil contoh ada banyak orang yang ketakutan dengan setan lah dan seterusnya, ketika benar-benar muncul dan apa dan seterusnya, selalu tidak dengan kekuatan Tuhan minta tolong, dengan kekuatan kita sendiri. Sering-sering mengatakan jangan ganggu kami, jangan, kayaknya kehebatan. Termasuk juga orang-orang yang memberkati tempat dan sebagainya, kayaknya hebat-hebat. Saya juga kalau memberkati rumah, saya hanya menggunakan sebetulnya Injil Sakeus itu loh. Injil, bukan Injil Sakeus, Injil yang ada isinya tentang Sakeus. Jadi kalau saya memberkati rumah itu menghadirkan Tuhan di situ, supaya Tuhan mengusir segala-galanya jelek, sehingga akan muncul yang bagus, bahkan diganti 4 kali lipat. Itu karena Tuhan hadir, bukan karena kekuatan kita, kita hebat sekali, suci dan sebagainya, lalu ngusir setan. Itu membawa kekuatan kita. Nggak benar itu. Jadi Tuhan yang kerja, apapun juga. Kalau kita sekali lagi mengusir apapun dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, kita bisa usir, kita bisa buat sesuatu. Jadi Tuhan yang selalu kita bawa untuk sebenarnya dengan kekuatan-kekuatan besar. Ini baru beriman, ini baru benar, tidak menyalahkan dan tidak terfokus kepada Tuhan. Karena apa? Sering kita tidak biasa. Ada orang yang ketika takut dan sebagainya terus panggil Allah. Kadang-kadang tidak. Dia karena ketakutannya. Karena apa? Tidak ingat Allah malah. Tidak berdoa malah. Kemarin baru saja ada orang yang begitu ketakutannya seperti apa. Kok nggak ingat doa sama sekali? Karena tidak biasa. Jadi saya menjamin orang-orang yang tidak pernah komunikasi dengan Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Jadi jangan disambung-sambung, jangan diputus-putus. Saya nggak ke gereja tapi saya berdoa, omong kosong. Gereja itu sudah membentuk bagus sekali, sudah sekian lama, berpuluh-puluh tahun sudah membuat seperti ini saja. Keimanannya aja kadang-kadang masih banyak yang kurang. Gimana kita mau membentuk sendiri-sendiri bahwa kita berdoa saja kepada Tuhan dan nggak usah bantuan yang lain akan semakin bisa? Tidak. Ya, orang nggak pernah ke gereja, orang nggak pernah berdoa, orang nggak biasa komunikasi dengan Tuhan, tidak akan pernah nanti juga menggunakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Maka kalau dalam Tuhan akan menjadi selamat, akan menjadi tidak binasa, dan juga menjadi kita terjaga dan seterusnya. Orang yang tidak terfokus akhirnya juga larinya sekali lagi. Jadi kalau hanya kata-kata Gusti saged sare, tidak sare itu, mboten sare itu, kayak gitu hanya kata-kata umum. Saya kira kata-kata yang juga kadang-kadang kurang berimannya kita karena selalu menanggap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bertolak, ada yang ke tempat sunyi, ke dalam, dan juga di seberang. Mengapa Kristus mengajak bertolak ke tempat sunyi? Bertolak ke tempat sunyi itu sekali lagi sebenarnya mari dari yang keramaian, dari yang nyaman, dari yang enak, kita mulai ke tempat sesuatu, ke batin kita masing-masing. Nggak usah ngelihat yang di luar-luar, banyak orang dan seterusnya. Coba ke dalam hati kita masing-masing seperti apa. Nanti di bacaan pertama juga ada ombak-ombak kecongkakan diri kita, ditutup oleh pintu Tuhan. Ana huwa al-bab, saya ini pintu, menutup segala-galanya. Bahkan yang disebut dengan ombak apapun, Tuhan menutupnya dan menjaganya. Maka kita betul-betul dikatakan bertolak ke tempat sunyi. Di sini juga ada lagi bertolak ke tempat yang dalam, artinya permenungan hati
berkomunikasikan juga dengan Tuhan dalam diri kita sendiri. Ini kalau kita terlalu sibuk ngurusi orang lain dan terlalu sibuk nyalahkan orang lain, terlalu sibuk yang di luar-luar dan termasuk Tuhan sendiri, akhirnya salah. Coba kembali lagi ke dalam diri kita. Di sini juga ada dikatakan kenapa petang? Ketika petang mengajak untuk itu, petang biasa dihubungkan dengan kegelapan, kuasa kegelapan. Hal-hal yang gelap-gelap, yang hitam-hitam itu biasanya dianggap kuasa kegelapan. Kalau malam juga dianggap kuasa kegelapan. Saya punya teman dari Nigeria dan South Africa. Kalau berbicara dia kasihan sekali. Kami ini kulitnya sudah hitam, selalu dipersalahkan, selalu dijelekkan, dan selalu kalau ada apa-apa selalu melihatnya yang kulitnya hitam. Dan itu betul. Sekarang juga ada banyak ras. Jadi dilihat luarnya. Orang akan melihat langsung itu. Jadi kita langsung akan menuduh apapun. Padahal kita nggak kembali lagi kepada diri kita sendiri ke dalam. Karena kami kulitnya hitam, karena kami ini udah dianggap salah, apapun bagaimana dianggap jelek dan salah. Dari zaman dulu itu. Termasuk Eropa dulu juga memperlakukan orang kulit hitam dan sepertinya dan seterusnya. Lalu selanjutnya lagi, bertolak ke seberang berarti melalui danau, melalui laut, melalui kehidupan ini, melalui dunia, dan melalui artinya kehidupan di dunia ini harus dilalui, dilewatkan. Ternyata masuk ke dalam diri kita pun, ternyata melewati dunia pun banyak tofan, banyak ombak, bahkan banyak yang hancur, angin ribut, dan ini juga bisa menenggelamkan, apalagi juga dengan kematian. Jadi ada itu masalah perkara, tidak usah dicari, itu semua datang dan terus menerus. Setiap hari datang, apalagi ngurusi masalah orang lain, ngurusi lagi, kembali lagi mempersalahkan Tuhan. Sekali lagi kita belajar untuk sebetulnya masuk ke dalam. Hadirkanlah, percayakanlah juga kebijaksanaannya, atau bawa juga dan bangunkan, dalam arti kata pasrah dan mohon, bukan membangunkan mempersalahkan. Bukan berteriak-teriak kepada Tuhan mempersalahkan, tetapi ke dalam, lalu kita menggunakan kekuatan Tuhan untuk dalam seluruh kehidupan kita. Semuanya akan selesai, semuanya akan beres, semuanya akan tenang, tuntas dan damai, dan tidak binasa, dikatakan di sini. Dalam bacaan pertama pun juga dikatakan Allah itu adalah pintu yang kuat dan kokoh. Sehingga kalau kita bersama dengannya, kita terjaga oleh pintu itu, dan Tuhanlah yang menjaganya. Lalu bacaan kedua, ini sudah ditegaskan, lewat siapa pintu yang kuat itu? Tiada yang lain yang utama, teladan utama, medium utama, pengantara utama, jangan ragu, Kristus. Tidak ada orang lain lagi, tidak ada Tuhan lain lagi kecuali Kristus. Apakah kita juga masih ragu? Kita akan binasa. Kristus nih teladan utama, medium utama, pengantara utama. Gak ada yang lain. Maka sudah ada contoh dengan jelas sekali, angin sakal yang disebut juga taufan dan sebagainya, Tuhan tetap menjadi sesuatu hal yang baik. Dan di bacaan kedua ditulis, yang lama sudah berlalu, sekarang datang yang baru. Siapa? Kristus itu. Maka kita juga sama, yuk ke depannya, apalagi nanti dengan sinode, selalu pakai appreciative inquiry, berpikirlah positif terus ke depan, kepada orang lain, kepada gereja, kepada Tuhan, positif terus. Yang berlalu, yang salah, yang dosa, yang jelek sudah berlalu. Sekarang datang yang baik ini. Mari kita bersama-sama keuskupan ini dibangun lewat sinode untuk selalu hal yang positif ke depan. Bangun yuk, jangan ada kelompok-kelompok lagi, jangan ada semacam dan satu dengan yang lain. Sudah positif saja dengan kelompok lain positif, dengan yang namanya orang lain positif, apalagi dengan Tuhan. Yuk bersama-sama. Kita nggak ragu, kita hidup, kita tidak binasa bersama Kristus. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.